Alhamdulillah ini sangat lengkap ya. Mulai dari silent generation Pak Marwar ini umurnya sudah 81 tahun, lahir sebelum 45 katanya silent generation ya. Kemudian ada generation baby boomer, generasi baby boomer, saya, Mas Bagio ada. Nah, kemudian ada generasi X ya. Itu nanti pembicaranya generasi X Mas Erlangga, kemudian ada generasi Z Mas Dimas. Nah, saya kira sudah sangat lengkap sekali sehingga nanti bisa memberi pembicaraan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Panggung saya serahkan kepada Mas Rolis dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sedang mengisi seminar di Universitas Brawijaya Malang. Jadi saya mau ada dalam satu kesempatan ini saya mengisi 2 seminar. Ya, terkait dengan tema dari seminar kali ini menyusuri tantangan demokrasi di Indonesia. Saya kebetulan dalam seminar tadi oleh Des Monika juga ada pembatasan kekuasaan agar tidak tercipta politik dinasti, agar tidak tercipta bahwa kekuasaan itu didistribusikan sedemikian rupa oleh pemimpin, oleh penguasa, berdasarkan pada hubungan kerabatan dan darah dan relasi-relasi yang dekat dengan hubungan tersebut. Nah, ketika kemudian berbagai macam kita melihat eskalasi dari proses demokrasi yang sudah muncul beberapa waktu belakangan ini terkait dengan bagaimana misalnya upaya untuk memperpanjang kekuasaan baik melalui wacana 3 periode, melalui misalnya perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Ini jelas satu bentuk bagaimana prinsip utama demokrasi dan republik yaitu pembatasan kekuasaan itu coba digeser gitu ya. Dan selanjutnya kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa bagaimana suatu proses yang secara hukum itu sudah ditegaskan misalnya memiliki dimensi pelanggaran etik yang berat itu tetap dilakukan. Nah, artinya kemudian saya pikir ini suatu hal yang bagaimana melalui kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, melalui kekuatan-kekuatan rakyat adalah arah politik kekuasaan yang sudah menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh para pemimpin Indonesia. Dan kemudian satu hal juga kemudian yang saya pikir penting untuk kemudian dipegang. Sudah sedemikian lama politik kita ini kemudian kehilangan hal-hal yang fundamental yang prinsip. Padahal kalau kita lihat misalnya diutarakan oleh Mahatma Gandhi, salah satu tokoh yang juga menjadi panutan dari Bung Karno, dia pernah menjelaskan ada 7 dosa sosial. Salah satu dosa sosial yang sangat mendasar itu adalah politik tanpa prinsip. Ketika politik sudah berjalan tanpa prinsip, maka yang terjadi adalah akan demikian mudah terjadinya pengingkaran dan pengkhianatan. Pengingkaran dan pengkhianatan misalnya pada jalur politiknya, pada partainya. Pengkhianatan dan pengingkaran misalnya terhadap konstituennya, pendukungnya. Misalnya bahwa suatu pemimpin beberapa waktu sebelumnya dipilih karena kemudian dianggap bahwa pemimpin itu memiliki komitmen terhadap demokrasi. Pemimpin itu tidak ingin membangun atau menciptakan politik dinasti. Pemimpin itu atau memiliki komitmen terhadap agenda-agenda penolakan KKN seperti kemudian menjadi landasan atau prinsip perjuangan utama dari angkatan 98. Dan pemimpin itu kemudian memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara juga terhadap generasi muda, generasi milenial maupun generasi Z, Gen Z. Tapi kemudian ketika
Ternyata kita sadari bahwa politisi atau pemimpin itu tidak memiliki prinsip utama yang merekatkan hubungan-hubungan komitmen, maka kemudian ini menjadi sebuah dosa sosial atau kemudian pengingkaran atau pengkhianatan terhadap hal-hal yang menjadi. Mungkin kepada diri sekalian bisa ditunggu sebentar ya, karena hanya gangguan jaringan. Évidemment, du conseil. Du conseil. Yang kemudian menjadi persoalan kita ini kan terkait dengan bagaimana politik tanpa prinsip, pelemahan demokrasi, dan juga tidak ada penghormatan terhadap prinsip-prinsip bernegara yang sudah sejak awal menjadi pegangan, menjadi komitmen dari para pemimpin publik ini. Kemudian tampil. Saya pikir juga yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan, menyebarkan tentang pentingnya menjaga, menyelamatkan demokrasi, pentingnya menjaga republik, menjaga komitmen terhadap kebangsaan kita, itu kepada kalangan milenial ataupun Gen Z, bahwa berbagai hal yang sepertinya bersifat normatif, berbagai hal yang sifatnya prinsipil, itu sebetulnya sangat berhubungan dengan masa depan negara kita dan juga berhubungan dengan aspirasi dari kalangan-kalangan Gen Z dan milenial. Di tengah, selama ini kita bisa melihat tentang penyepelean atau pengabaian atau underestimate-nya para politisi kita terhadap kalangan milenial ataupun kalangan Gen Z. Itu bisa kita lihat misalnya, kalau kita saksikan bahwa kalangan politisi ini kan sebetulnya ketika mereka mencoba mentarget kalangan muda, kaum muda, baik kalangan milenial dan Gen Z, tapi secara substansial mereka meremehkan generasi muda. Itu bisa kita saksikan, misalnya dalam berbagai macam kampanye politik yang ditujukan bagi kalangan Gen Z. Contohnya bahwa ketika mereka mencoba membangun dialog dan komunikasi politik dengan kalangan Gen Z, generasi milenial dan kalangan generasi Z, mereka menggunakan semata-mata politik gimmick, politik permukaan, politik yang sama sekali tidak menampilkan esensi politik itu sendiri, di mana kemasan atau gimmick itu menjadi satu-satunya bentuk dan esensi dari kampanye politik. Kita bisa lihat misalnya dalam berbagai kampanye yang tampil hanya joget, yang tampil hanya kemudian foto-foto atau flexing, dan berbagai macam hal yang tidak sama sekali menampilkan politik gagasan atau kemana Indonesia ini ke depan. Nah, sebetulnya kan itu sama saja dengan menjual kepalsuan politik. Jadi kalangan muda
yang coba ditawarkan dengan berbagai macam kampanye politik yang dangkal ini sebetulnya sudah ditawarkan hegemoni. Mereka tidak dibunuh, mereka tidak kemudian memanipulasi dan dirayu tanpa mereka sadar apa sebetulnya ditawarkan untuk masa depan bangsa. Bukan hanya masa depan bangsa, tapi masa depan mereka sebagai pemilik republik ke depan. Nah, saya pikir kesadaran seperti itulah yang juga kita tampilkan dalam dialog-dialog dengan kalangan muda. Sebagai contoh misalnya, ketika dengan mudah anak seorang pemimpin, anak elit itu kemudian dalam proses intervensi politik yang dilakukan, kemudian melakukan perubahan terhadap regulasi, dan itu meskipun sudah ditegaskan secara etis bermasalah secara berat, tapi tetap berjalan. Kemudian yang muncul adalah apabila kemudian kesadarannya dibuka, kita sedang menuju apabila ini itu menuju pada era neoliberalisme. Jadi suatu era di mana bahwa hierarki sosial, bahwa republik ini hanya menjadi milik orang-orang yang memiliki kekuasaan saja, milik kaum aristokrat saja, kemudian dinormalisasi, dianggap sebagai satu hal yang lumrah. Maka kemudian hal ini membedakan bahwa mereka yang bukan bagian dari darah itu, mereka yang bukan bagian dari keluarga yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, tidak mendapatkan hak dan keistimewaan seperti yang dialami oleh mereka yang punya kekuasaan dari keluarga yang punya kekuasaan. Contohnya begini, sesuatu hal yang kemudian kerap kali kalau disadarkan menjadi membuat kejengkelan dan kemarahan bahwa bagaimana peraturan dibuat, bagaimana kemudian dengan seenaknya seorang bisa diberikan ruang yang tidak dimiliki oleh individu yang lain karena dihubungkan dengan etik, itu dianalogikan misalnya dengan apabila Gen Z ini baru selesai kuliah masuk kemudian ke dunia kerja. Di dunia kerja, ketika mereka berkompetisi adu kapasitas, tapi mereka kemudian dihadapkan pada realitas bahwa hanya mereka yang memiliki decengan pusat, hanya mereka yang memiliki akses terhadap orang dalam yang bisa masuk kerja. Realitas itulah sebetulnya yang kemudian yang kita khawatirkan sedang menjadi bagian dari bahwa Indonesia ini tidak hanya mengalami pelemahan demokrasi, tidak hanya mengalami pelemahan republik, tapi kita akan masuk pada era neoliberalisme, sesuatu yang ditolak, yang dilawan bersama dengan kolonialisme oleh para pemimpin republik kita, termasuk yang paling utama adalah Bung Karno. Dan kesadaran itulah sebetulnya yang menekankan bahwa republik kita ini dibangun, diciptakan oleh sebuah gagasan-gagasan besar, oleh sebuah gagasan-gagasan yang mendorong pada kemajuan bangsa, oleh gagasan di mana apabila kita melalui dalam proses dibangun emas, maka kita akan mampu menampilkan sebuah republik yang menekankan kesejahteraan, yang menekankan kemakmuran, yang menekankan pada kesadaran yang tinggi dari semua untuk semua bangsa Indonesia. Sebuah republik yang sejak awal dibangun berdasarkan prinsip republik, prinsip demokrasi, prinsip kesadaran berkeadilan. Nah, ketika semuanya itu sudah mengalami hantaman serius, maka saya pikir sudah saatnya kita bergerak bersama untuk menghentikan atau untuk menjaga republik ini tetap menjadi republik, Indonesia menjadi negara demokrasi, dan semua orang, apalagi generasi muda, tetap memiliki pengakuan yang sama di dalam hukum politik dan kenegaraan ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih atas pemaparan
pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Erlangga Pribadi, SIP, MSc, PhD. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan materi, karena nanti untuk sesi tanya jawabnya bakal kita buat di akhir setelah seluruh pemateri sudah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi kedua yang akan dipaparkan oleh Dr. Marwar Syahran, SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama menjawab pertanyaan atas dasar apa republik ini akan kita bangun. Maka pada waktu itu yang dibangun, dipilih adalah suatu negara yang berdasarkan republik, bukan kerajaan seperti yang sudah kita sering pertanyakan kondisi sekarang. Dan ketika itu ditentukan bahwa ketika negara kita didasarkan pada suatu republik berdasarkan demokrasi, ditafsirkan atau dirumuskan waktu itu bahwa kekuasaan itu ada pada rakyat, dan kemudian dibentuk lembaga-lembaga dalam 3 bagian pokok. Kemudian ditetapkan bahwa ketiga lembaga negara pokok itu harus mampu melakukan suatu check and balance satu sama lain, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang bersifat mutlak. Tetapi kedaulatan tetap ada pada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Oleh karena itu sudah dalam perkembangan sesudah perubahan tahun 1999 undang-undang dasar kita itu yang hendak diperkuat di dalam kerangka memperkuat juga basis kedaulatan rakyat itu adalah check and balance, dengan munculnya ada yang disebutkan Mahkamah Konstitusi yang boleh mencek atau mengawasi kebijakan publik di bidang perundang-undangan, sehingga kekuasaan itu bisa mencegah suatu kekuasaan negara atau pemerintahan itu kebablasan begitu. Tetapi suatu dasar yang harus diingat, judicial review yang dilaksanakan oleh MK itu hanya boleh digerakkan oleh rakyat. Inilah intinya sebenarnya, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. MK itu tidak boleh bergerak sendiri menguji undang-undang, tetapi hanya boleh atas dasar permohonan yang diajukan oleh rakyat. Kalau misalnya dia tidak tahan lagi menerima satu kebijakan publik di dalam satu perundang-undangan yang dicetuskan oleh penguasa itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, di samping apa yang dikatakan kedaulatan di tangan rakyat, maka dikatakan ada 2 prinsip yang harus kita pedomani juga, bahwa negara yang kita bangun sebagai negara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, tetapi dia harus dikawal oleh hukum. Oleh karena itu, Anda perhatikan di dalam pasal 1 dikatakan itu negara kita adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi kita juga adalah negara berdasar hukum. Barangkali yang menjadi problem sekarang kita lihat ini, bagaimana hukum harus mengawal demokrasi, mengawal pelaksanaan kekuasaan negara itu yang dimandatkan rakyat. Sehingga kalau Anda perhatikan Pak Mahfud yang sering mengatakan itu, demokrasi harus dikawal oleh demokrasi. Kalau tidak bisa dikawal, kebablasan semua, tidak ada aturan yang bisa berjalan, maka akan menjadi anarki juga itu. Nah, kemunculan daripada gagasan-gagasan ini tentu kita lihat dalam praktek sekarang yang paling menonjol. Anda perhatikan, apakah misalnya gagalkah Mahkamah Konstitusi melakukan mandatnya menerapkan hukum dalam mengawasi kekuasaan negara? Dalam banyak hal kita langsung saja to the point, bagaimana MK itu runtuh oleh karena adanya apa yang dikatakan konflik kepentingan dalam memutus sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam kerangka memberikan mandat pemerintahan oleh rakyat yang seharusnya secara demokratis itu terjadi, tetapi demokrasi yang demikian harus dikawal oleh demokrasi. MK
Ya kalau di kampung kita ya, apalagi di kampung kami di Tapanuli ini Pak Roli ini tahu ini. Kalau saya kawin dengan anaknya Pak Roli perempuan, saya itu menjadi buruh. Apa saja yang dia inginkan itu, ya layaknya kalau secara adat tidak boleh saya tolak. Nah, kondisi kultural seperti itu terjadi di MK kita. Kebetulan Pak Ketua, Pak Anwar menikahi adiknya Pak Jokowi. Itu pada waktu yang lalu sudah timbul masalah itu. Apakah seharusnya ini Ketua MK mengundurkan diri dari Ketua? Saya paling getol membela itu. Ya tidak haruslah mengundurkan diri kan, karena percintaan abad ke-21 seperti ini jarang terjadi kan, meskipun didahului dengan maaf untuk mengatakan kematian pasangan masing-masing, tetapi bertemu kembali seperti Romeo and Juliet. Masa kita harus paksa dia mundur itu? Karena kebetulan mungkin dia sebagai ketua MK, ya nasib dalam sejarah menentukan ketemu dengan adanya presiden yang sedang berkuasa.